Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran matematika peminatan kelas 12. Setelah kemarin kita belajar tentang limit fungsi trigonometri, kita akan lanjutkan materi kita tentang limit di tak hinggaan. Sebenarnya apa sih itu yang dinamakan dengan tak hingga? Kok disebut dengan tak hingga? Jadi tak hingga itu sebenarnya adalah sesuatu yang punya nilai tapi saking nilainya yang sangat besar dan terlalu besar sehingga kita tidak dapat menghitungnya, maka dinamakan dengan tak hingga, gitu ya. Jadi tak hingga itu ada nilainya, cuma karena dia yang terlalu besar biasanya dituliskan dengan tak hingga saja, kita tidak dapat menghitungnya. Itu sesuatu yang tak hingga. Tak hingga biasanya dilambangkan dengan penulisannya seperti angka 8 tapi terbalik. Itu adalah lambang dari tak hingga. Nah, gitu ya. Terus kemudian, kalau misalkan saya mempunyai bilangannya saya namakan dengan A. Kalau saya ini jumlahkan kurangkan tak hingga ditambah A, hasilnya adalah berapa? Sesuatu yang sangat besar masih ditambahkan lagi dengan sesuatu yang ada nilainya, diketahui nilai besarnya, maka hasilnya bagaimana? Sudah sangat besar masih ditambah lagi, maka hasilnya tetap tak hingga, tak terhingga. Kemudian kalau misalkan tak hingga dikalikan dengan A, maka hasilnya berapa? Sesuatu yang sudah sangat besar masih dikalikan lagi dengan bilangan tertentu, maka hasilnya akan semakin besar. Jawabannya adalah tak hingga. Sama ketika tak hingga dipangkatkan dengan n-nya A ini adalah bilangan tadi, bilangan yang positif, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, bagaimana jika kalau bilangan A dibagi tak hingga, hasilnya berapa? Nah, kita bayangkan. Saya kasih contoh seperti ini, misal A-nya adalah bilangan 2. Kemudian saya bagi 2 dibagi 10, hasilnya adalah 0,2. Ini masih bisa dihitung, 10 itu masih bilangan tertentu, bilangannya masih bisa dihitung. Kemudian 2 dibagi 100, hasilnya adalah 0,02. Ini masih dibagi 100, belum tak hingga. Kalau misalkan lagi 2 dibagi dengan 1 juta misalkan, maka hasilnya adalah 0,000002, nolnya sampai 5 ya di belakang koma. Itu baru dibagi dengan 1 juta. Gimana kalau 2 itu dibagi dengan 1 miliar? Gimana 2 itu dibagi dengan 1 triliun? Maka 00 yang ada di belakang koma nanti akan semakin banyak lagi. Jadi sudah pasti bilangan itu kalau dibagi dengan satu yang lebih besar hasilnya adalah 0,0000 sekian. Nah, bayangkan kalau 2 itu dibagi dengan tak hingga, angka yang sangat besar sekali. Berarti di sini nanti akan ketemu 0,00 sampai entah kapan. Nah, makanya untuk bilangan A, bilangan tertentu dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Sebenarnya tidak murni 0, tidak mutlak 0, tapi sebenarnya 0,00, tapi mendekati 0 ya, karena tadi bilangannya dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, berarti hasilnya 0,00 sekian, maka diperlukan di 0. Sehingga nanti kalau kalian ketemu bilangan kok dibagi dengan tak hingga, sudah pasti hasilnya adalah 0. Bilangan berapapun, baik bilangannya positif maupun bilangannya negatif, nanti dia pasti hasilnya akan 0, karena positif nanti juga mendekati 0, negatif juga hasilnya mendekati 0. Jelas ya sampai sini? Ini jika bilangan dibagi dengan tak hingga. Kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan saya punya bilangan tak hingga ditambah dengan bilangan tak hingga, hasilnya berapa? Sesuatu yang sangat besar ditambahkan lagi dengan sesuatu yang sangat besar, hasilnya dengan sesuatu yang sangat besar sekali, hasilnya adalah tak hingga. Sama ketika tak hingga dikalikan dengan tak hingga, hasilnya adalah sama dengan juga tak hingga. Nah, bagaimana jika tak hingga dikurangi dengan tak hingga, hasilnya ini berapa? Hasilnya adalah ini tak tentu. Kenapa dinamakan tak tentu? Tak tentu ini tak hingga dikurangi tak hingga hasilnya tentu, karena hasilnya bisa positif, bisa 0, bisa juga negatif.
Hasilnya positif jika tak hingga yang pertama lebih besar daripada tak hingga yang kedua. Yang ini, depan ini lebih besar dikurangi dengan yang di belakang. Hasilnya 0 apabila tak hingga yang pertama sama dengan juga nilai tak hingga yang kedua. Hasilnya negatif itu jika tak hingga yang pertama adalah lebih kecil daripada tak hingga yang kedua. Makanya dinamakan tak tentu. Bisa juga saya katakan tak hingga kurang tak hingga hasilnya 1, bisa jadi pokoknya berapapun, maka dinamakan dengan tak tentu. Nah, makanya muncullah limit di ketak hinggaan ini menjadikan yang tak tentu ini menjadi tertentu nilainya. Gitu. Kalau tak hingga dibagi tak hingga hasilnya berapa? Ini juga sama-sama hasilnya tak tentu. Kenapa tak tentu? Sama, kalau tak hingga yang atas dibagi dengan tak hingga yang bawah, kalau hasilnya sama, berarti ini kan bisa hasilnya ini 1, kemudian bisa hasilnya 2, 1 itu jika tak hingga yang pertama sama dengan tak hingga yang kedua. Hasilnya 2 jika tak hingga yang pertama itu nilainya adalah 2 kali lipat ya daripada tak hingga yang kedua. Bisa juga nilainya 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka dinamakan juga tak tentu. Limit di ketak hinggaan ini nanti kita fokus membahas nilai ini tak tentu ini menjadikannya menjadi tentu. Tapi jangan salah, kalau nanti kalian ketemu nilai limit tak hingga itu kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa tak hingga itu sebenarnya ada nilainya tapi sangat besar sekali. Jadi kalau hasilnya tak hingga saja itu termasuk yang tentu. Limit ini tak tentu jika nanti ketemu hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga atau tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, saya sampai sini lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sifat limit di ketak hinggaan. Nah, sifat-sifat ini ada beberapa. Yang pertama adalah nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat n nilainya adalah tak hingga. Kemudian yang kedua, limit x mendekati negatif tak hingga untuk x pangkat n hasilnya adalah, ini ada 2, bisa negatif tak hingga. Negatif tak hingga itu untuk n yang ganjil, bilangan ganjil. Kemudian ini hasilnya tak hingga untuk n bilangan genap. Nah, ini sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga adalah untuk limit x mendekati tak hingga 1/x pangkat n nilainya adalah 0. Nah, ini diingat-ingat. Limit di ketak hinggaan mempunyai sifat-sifat yang pertama. Limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat n nilainya adalah tak hingga. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat n bernilai negatif tak hingga jika n merupakan bilangan genap, bilangan bulat ganjil. Hasilnya menjadi tak hingga untuk n bilangan bulat dan genap. Dan sifat yang ketiga adalah limit x mendekati tak hingga untuk 1/x pangkat n nilainya adalah 0. Ini seperti ini tadi loh, bahwa bilangan a dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Nah, jelas ya. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian limit tak hingga. Yang pertama adalah dengan cara difaktorkan,
dengan pangkat tertinggi. Yang kedua, ini biasanya untuk limit fungsi polinom, ini biasanya untuk limit fungsi polinomial atau suku banyak. Yang kedua, dengan cara masing-masing suku dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau yang ini biasanya untuk limit fungsi rasional atau sebenarnya sama, limit fungsi rasional itu sama dengan polinom atau suku banyak, tapi dia bentuknya berupa pecahan. Kalau yang suku banyak tadi kan bentuknya tidak berupa pecahan. Kalau bilangan rasional itu suku banyak, tapi dia nanti berupa pecahan, jadi ada pembilang dan penyebutnya. Dan cara yang ketiga adalah dikalikan dengan bentuk sekawannya. Cara yang ketiga ini adalah untuk limit fungsi irasional atau lebih gampangnya untuk limit fungsi irasional itu adalah biasanya berbentuk akar, berupa akar. Jadi nanti dikalikan dengan bentuk sekawannya atau akar sekawannya. Jelas ya sampai sini? Ya, kemudian kita lanjutkan untuk latihannya. Contohnya Contohnya misalkan yang pertama, tentukan limit x mendekati tak hingga untuk 4x pangkat 5 dikurangi 2x kuadrat ditambah 1. Nah, kita lihat dulu, ini bentuknya adalah berupa polinom atau suku banyak. Cara penyelesaiannya adalah difaktorkan dengan pangkat tertinggi. Ya, kita tulis dulu limit x mendekati tak hingga dalam kurung 4x pangkat 5 kurangi 2x kuadrat tambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga. Kita lihat pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Berarti x pangkat 5-nya kita keluarkan di sini, dikeluarkan. Dalam kurung 4x pangkat 5 dibagi x pangkat 5 adalah 4, dikurangi 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 5 adalah 2 per x pangkat 3 ditambah dengan 1 per x pangkat 5. Jelas ya? Terus sama dengan, terus kita pecahkan ini, limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat 5 kali limit x mendekati tak hingga untuk 4, terus kemudian dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 5. Nah, seperti ini. Terus sebenarnya kita boleh tuliskan seperti ini, limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat 5 kalikan ini dalam kurung
limit X mendekati tak hingga untuk 4 dikurangi limit X mendekati tak hingga untuk 2 per X pangkat 3 ditambah dengan limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X pangkat 5. Terus kemudian setelah itu kita masukkan tak hingga ini, kita substitusikan, kita masukkan menggantikan nilai X sehingga X pangkat 5 menjadi tak hingga pangkat 5 kali dalam kurung ini 4 dikurangi 2 per tak hingga pangkat 3 ditambah 1 per tak hingga pangkat 5. Tak hingga dipangkatkan hasilnya adalah tak hingga. Kalikan dengan 4 tetap dikurangi 2 dibagi tak hingga. Bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1 dibagi ini nilainya juga 0 sehingga menjadi tak hingga kali 4. Masih ingat juga ya, tak hingga dikalikan berarti hasilnya adalah tak hingga. Ini yang contoh yang pertama. Jelas ya? Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga untuk 4X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 2 tambah 1. Ternyata nilainya adalah tak hingga. Nah, dia termasuk tentu, tak hingga itu ada nilainya tapi sangat besar sekali. Nah, jelas, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan nilai limit X mendekati tak hingga untuk 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 4 per 2X pangkat 3 dikurangi 5 adalah misalkan. Nah, ini yang saya katakan limit fungsi rasional itu seperti ini. Dia berupa polinom atau suku banyak tapi berupa pecahan, ada pembilang dan ada penyebut. Yang atas dinamakan pembilang, yang di bawah per itu dinamakan dengan penyebut. Yuk kita kerjakan. Limit X mendekati tak hingga untuk 3X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 4 per 2X pangkat 3 dikurangi 5. Caranya tadi gimana? Masing-masing suku dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya itu bukan berarti pangkat tertinggi pembilang atau pangkat tertinggi penyebut, tapi pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut ini paling besar berapa? Ternyata di sini adalah X pangkat 3. Jadi nanti masing-masing suku dibagi dengan X pangkat 3. Kita tuliskan limit X mendekati tak hingga. Nih, 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 4 per X pangkat 3 dibagi dengan 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi 5 per X pangkat 3. Kemudian kita hitung limit X mendekati tak hingga menjadi 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 3 ditambah 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 2 per X ditambah 4 per X pangkat 3 per 2 dikurangi 5 per X pangkat 3. Ya, jelas ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Terus sama dengan sama seperti cara yang pertama tadi ya, masing-masing kita masukkan limitnya. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk 2 ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 2 per X ditambah limit X mendekati tak hingga untuk 4 per X pangkat 3 per limit X mendekati tak hingga untuk ini 3, ini 2 dikurangi limit X mendekati tak hingga untuk 5 per X pangkat 3 ya. Terus kita masukkan ini 3 ditambah
2 per X berarti 2 per tak hingga ditambah 4 per tak hingga, pangkat 3 kan nanti hasilnya juga tak hingga juga, per 2 dikurangi 5 per tak hingga. Temunya adalah ini 3 dibagi tak hingga, 2 dibagi tak hingga 0 tambah 0 per 2 dikurangi 0. Hasil akhirnya berapa? 3 per 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita sudahi pertemuan ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.